Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi ke channel Rizky Dulu di sesi keramat. Ya, jadi di sesi malam keramat kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya punya pengalaman mistis atau pengalaman hal-hal goib. Ya, dan kali ini Mas Blue ditemani oleh Mas Ganteng, Bang Arab Ganteng. Nah, ini Bang Arab Ganteng, just to let you know, ini adik Mas Blue, adik kandung. Mungkin agak beda, ada brewoknya satu nggak ada ya. Ini adik kandung nomor 2. Nah, untuk namanya Mas Sandy. Ya, Sandy Rahmat. Mas Sandy ini sehari-hari dia pekerjaannya pembisnis. Ya, pembisnis, sama dia juga officially apa ya, kalau dibilang rukyah, tim rukyah juga ya. Enggak. Dan juga punya baik, pastinya kalau tim rukyah punya pengalaman gaib banyak ya. Ya, beliau juga pernah juga datang ke kampung Kuyang di Kalimantan, ya, ada tugas di sana. Dan ini kali ini yang akan Mas yang diceritakan adalah pengalamannya ketika dia melihat dengan mata kepala sendiri, yaitu buto ijo ya, kalau teman-teman tahu. Yang biasanya ini cerita fiktif, tapi ini kenyataan benar-benar nyata. Dan Mas Sandy melihatnya bukan hanya satu orang dirinya sendiri, tapi dengan orang lain yang lebih tua dan umurnya jauh di atas Mas Sandy. Ya. Melihat buto ijo yang sedang berinteraksi masuk ke dalam dunia manusia. Nah, untuk lebih gimana lebih tahu ceritanya, Mas Sandy, waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Dari awal dulu. Oke, terima kasih Mas Blue. Manggilnya siapa ini? Kak Erik loh, Kakak. Ya, ini beliau ini kakak saya. Walaupun nggak terlalu mirip ya, nggak apa-apa. Tapi kandung. Insya Allah itu kandung itu. Jadi gini Mas Blue. Itu kejadiannya itu sekitar saya umur mungkin masih TK ya. Masih TK, dan posisi ketika itu kakak namanya kakak. Kalau Kak Erik masih ingat itu, waktu itu Mamah masih melaksanakan ibadah haji. Nah, 40 jadi hari kita tinggal ya 40 hari kita tinggal. Waktu itu kalau saya nggak salah ingat, Kak Erik itu tidurnya di kamar depan. Ya, kamar saya sekarang masih kamar depan. Nah, itu benar. Nah, saya posisi tidur sama salah satu kita namanya Umudin. Umudin, saudara dari Papa. Itu di kamarnya Mama. Di kamarnya Mama. Karena posisi rumah kita kan sepi. Iya. Jadi ada beberapa saudara yang ikut tidur di sini nemenin kita. Karena waktu itu posisi kita kan berempat masih kecil-kecil semuanya. Sama apa namanya? Ya, pokoknya ada beberapa saudara yang nemenin sini lah. Singkat cerita, saya tidur berdua sama Pemudin di kamarnya Mama. Ya, awalnya biasa aja sih. Kok dulu waktu kita zaman kelas 5 SD gitu kan pasti tidurnya tidur awal pasti kan. Iya, mungkin tidur malam-malam. Tidur awal jam 9 udah tidur. Ya, jam 8 jam 9-an lah. Nah, waktu kita udah tidur, saya kurang ingat mungkin dapat berapa jam. Nah, suatu jam malam tuh udah posisinya udah sepi semuanya, udah kondisi suasananya udah sepi semuanya, udah pada tidur semuanya. Nah, itu kan posisi lampu kan nyala, tapi lampunya atas kan nyala kan. Cuman bukan lampu yang terang putih kayak gini enggak, tapi kayak lampu buat tidur gitu, lampu yang redup. Di di kamarnya Mama saya itu lampunya lampu hias ya. Ada 5 lampu ya. Lampu hias. Bisa diganti-ganti gitu kan, kalau pas tidur kan lampunya yang lampu redup kan. Nah, itu suatu ketika itu apa bahasanya? Saya terbangun. Nah, terbangun. Dan saya lihat om saya juga terbangun. Dua-duanya terbangun. Nah, cuma bedanya ketika saya bangun, saya lihat ke atas, saya nggak bisa berkata apa-apa. Apa kalau orang Jawa bilang tindihan. Nah, tindihan kayak gitu. Terus apa namanya, kaki nggak bisa digerakin, tangan nggak bisa digerakin, mau ngomong juga nggak bisa. Nah, ketika itu saya mikirnya mungkin cuma saya yang lihat gitu loh. Jadi ketika bangun melek itu langsung ada yang kalau mungkin cerita mitos itu bentuknya seperti buto hijau itu. Warnanya hijau gitu. Kalau warna sih enggak spesifik hijau gitu, enggak sih. Cuman dia kayak punya kayak siung gini. Ya kan kalau dulu kita kecil kan sering ada
apa komik Mas Tatang apa Mas Iya, nah, Tatang tahu itu. Mas inget kan Bapaknya Nah, Sule itu. ya benar bapaknya Sule itu kan banyak apa tokoh-tokoh apa setan-setan gitu Iya. kan penjelmaan jin itu kan. Nah bentuknya persis kayak Buto Ijo yang ada di situ. Makanya kenapa saya bisa bilang kalau itu Buto Ijo ya karena bentuknya hampir mirip sama yang di situ. Sama yang di komik itu. Nah ketika habis itu saya lihat ke kanan sedikit, posisi om saya terus di kanan saya. Ternyata om saya tuh baca ayat kursi. Ayat kursi. Ya. Tadi juga lihat Om Udin dia. Lihat, ternyata lihat juga. Cuma beliau posisinya sama kayak saya tidur. Mungkin nggak bisa gerak juga, cuma bedanya beliau bisa baca ayat kursi itu. Ayat kursi. Dan kencang banget itu. Makanya mungkin ya saya kebangun gara-gara om saya Baca ayat kursi. itu. Nah, ketika baca ayat kursi, saya kurang ingat sampai mana baca ayat kursinya. Ini ada proses menarik. Proses menarik tuh jadi butuh ya nggak tahu nih apa ya, tapi saya Setannya lah gitu. ya setannya itu nggak hilang, Hmm. tetap masih di atas lampu. Jadi posisinya gini, ini kan atap ya, Iya. dia tuh kayak gini kan, Di ternit. ya tangan sama kakinya tuh di atas semua gitu. Nempel di ternit gitu. Nempel ternit. Nah terus apa namanya? Nah ketika bacaan ayat kursinya entah sampai mana itu, Buto itunya akhirnya hampir hilang. Tapi ketika proses menghilang itu ada unik. Dia kayak apa namanya? Gigit lampu itu, Bolamnya lampu ya, bolam-bolamnya digigit, biar pecah sambil hilang. Nah, habis lampu pecah itu langsung gelap lagi kan? Gelap lagi, kita bisa bangun berdua. Itu kira-kira pecahnya itu memang pecah digigit apa memang pecah Saya sendiri? lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri itu digigit. Dan bukan hanya saya saja yang apa namanya? Iya. Melihat jadi saksi mata, tapi Om Udin juga lihat sendiri. Om Udinnya juga masih hidup sampai sekarang, orangnya bisa bersaksi. Ini mungkin kayak gesekan ya antara dunia lain sama dunia kita itu ya mungkin. Ya, karena kalau kita masih kecil kan dulu belum tahu ilmu yang kayak gitu-gitu. Cuma hal itu kalau teman-teman sadar ya, memang ada. Kalau orang-orang seperti Mas Hendy atau orang-orang lain yang sedikit peka tentang hal itu bisa merasakan. Soalnya Mas Hendy ini sudah peka dari kecil gitu, sudah peka dari kecil, bisa merasakan hal-hal di luar nalar manusia lah. Jadinya seperti itu. Jadi tadi ada kejadian Buto Ijo yang gigit bola itu ya sampai pecah. Nah seperti itu. Dan juga di kamar ibu saya itu ada hal aneh ya. Barang-barang sering hilang. Barang-barang di ibu saya itu sering hilang. Entah itu uang, entah itu selimut, entah itu daster, dan itu sering hilang. Perhiasan juga hilang. Entah itu yang ngambil siapa kita belum tahu. Tapi anehnya kalau barang-barang itu nggak ditaruh di kamar ibu saya atau ditaruh di kamar saya, itu aman. Pernah ada suatu kejadian seperti ini. Malam-malam mama saya itu merasa kedinginan dan mama saya itu mencari selimut. Nah, setelah mencari selimut, beliau menghidupkan lampu, nyari selimutnya di lemari nggak ada, di kolong nggak ada, di bawah nggak ada. Dikira selimutnya saya ambil dan beliau ke kamar saya untuk mencari selimut. Ya, setelah ke kamar saya juga nggak menemukan selimutnya itu. Dicari kemana-mana selimutnya, padahal selimut sebesar itu nggak ada. Nah, paginya setelah sholat subuh, biasanya kan kita sholat subuh di masjid. Ya, setelah pulang dari masjid, ada hal yang aneh. Ya, selimut yang tadi malam dicari-cari itu udah ada di atas kasur dengan posisi terlipat rapi, sementara nggak ada orang lain di rumah. Nah, itu hanya salah satu. Terus ada lagi penampakan apa lagi di kamar itu? Oh ya, ini ada lagi cerita, cuma ini sebelum sebelum kejadian Buto Ijo itu. Itu mungkin saya mungkin masih TK besar lah, TK besar atau kelas 1 SD gitu. Itu posisi kan kalau masih kecil kan biasa mas, TK tidur bareng sama mama kan, tidur sama orang tua. Terus suatu malam itu tengah malam saya tiba-tiba kebangun kayak tadi. Ya ceritanya sih hampir sama, cuman ada lucunya karena penampakannya ini lucu gitu. Nggak seperti yang setan Jawa yang selama ini tahu kayak gendruwo, kuntilanak, nggak kayak gitu kan. Jadi saya tiba-tiba kebangun sama kayak tadi, diem, nggak bisa mau ngomong, nggak bisa,
menggerakin tubuh juga nggak bisa. Ternyata di gordennya itu, gorden kamarnya mama itu, lihat nenek sihir lagi terbang pakai sapu gitu, tapi ya mukanya hancur, rambutnya putih, dia nggak pakai topi kayak itu, nggak, cuma rambutnya putih panjang, hancur banget, kurus, ya sambil ketawa-ketawa gitu. Nah tapi kalau itu nggak cuma sebentar aja, mungkin sekitar nggak sampai 1 menitan lah, paling 1 menitan. Ya saya di hati mungkin baca sebisanya, tahu-tahu hilang sendiri. Tapi kalau itu Itulah beberapa pengalaman tadi dari Mas Sandy ya, di rumah ini khususnya, karena rumah ini memang dulunya memang di sini tuh banyak dikelilingi hutan ya, banyak pohon besar, hutan sebelum jadi perumahan. Sekarang udah jadi perumahan semua, tapi dulunya ini kalau jam 5 pagi itu masih penuh dengan kabut ya, karena banyak dikelilingi hutan dan pohon-pohon besar, pohon masih durian, adem juga. iya, pohon pete gitu masih ada. Dan hal-hal seperti itu zaman dulu sering terjadi. Hampir setiap malam, hampir setiap minggu, orang-orang tuh pasti akan membicarakan tentang hal-hal aneh atau hal-hal gaib yang terjadi di sekitar lingkungan sini. Entah itu di rumah sini, di gang sebelah, atau di mana. Besok kita akan menemui seseorang lagi yang pastinya akan menceritakan juga kisah misterinya di daerah sini, pastinya di daerah Banyumanik. Untuk apa besok kita akan menemuinya, dan sabar ya. Mas Sandy masih punya cerita satu lagi tentang pengalamannya untuk meruqyah. Dia juga pernah meruqyah, tapi yang memasuk itu jinnya itu bisa bahasa Inggris. Iya. Ya, jinnya bisa bahasa Inggris. Pas di rumah sini. Di rumah ini juga, di rumah sini juga ada jin bisa bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Bagi teman-teman yang udah nonton, saya mau ucapkan terima kasih. Yang baru mampir ke channel ini, bisa cek juga video saya yang lainnya ada di channel saya, bisa dicek, diulik-ulik lagi. Dan saya mau ucapkan terima kasih, semoga semuanya sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.